Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, dan ini adalah visual dari situasi terkini di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tadi sudah disampaikan juga oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani yang memantau langsung di sana bahwa memang masih kosong, masih sepi begitu situasinya di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan juga nanti rencananya akan dimulai untuk sidang lanjutan PK Saka Tatal di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Saka Tatal saat ini tengah berada di perjalanan gitu menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk tentunya mengikuti sidang lanjutan PK yang diajukan dari pihak Saka Tatal. Dan hari ini Saudara, untuk sesuai jadwal memang jadwalnya adalah untuk mendengar jawaban dari termohon yang kemarin sempat meminta waktu begitu setelah dari Saka Tatal dan juga kuasa hukumnya ini mengajukan sejumlah bukti baru atau novum untuk ataupun juga bisa memperkuat nantinya putusan PK yang diharapkan oleh Saka Tatal, yakni untuk membersihkan nama baik Saka Tatal yang mengklaim dirinya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon beberapa tahun yang lalu. Dan kami akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Pak Heri, output dari PK ini kan tentu kalau Saka Tatal mengatakan ingin membersihkan nama baik. Sebetulnya outputnya seperti apa dan seberapa kuat ini nantinya akan bisa itu tadi membersihkan nama baik dari Saka Tatal? Kalau kita bicara pada umumnya, itu kan yang mengajukan legal standing sebagai orang yang mengajukan PK, pemohon PK itu adalah terpidana. Dan umumnya biasanya masih menjalani masa hukuman pidananya. Maka dia ingin men-challenge ke PK ini agar nanti keluar putusan yang pastinya lebih menguntungkan atau meringankan dibandingkan dengan putusan sebelumnya. Tapi di kasus PK Saka Tatal ini kan menariknya begini Mbak Okta, bahwa yang bersangkutan ini kan sudah terbebas dari masa hukuman. Sudah menjadi manusia yang bebas merdeka. Tapi tetap mengajukan PK dengan dasar bahwa ingin mengembalikan harkat martabatnya sebagai seorang manusia yang dia beranggapan bahwa sebenarnya dia tidak melakukan tindak pidana itu. Nah, maka ini perspektif yang mungkin tidak satu-satunya di negara Indonesia, tapi bisa jadi perspektif yang mengajarkan kita juga bahwa setelah selesai masa pidananya pun ketika orang itu merasa bahwa harkat dan martabatnya tidak kembali sama seperti dahulu, dia punya opsi hak untuk mengajukan secara hukum peninjauan kembali ini untuk membersihkan nama baiknya. Karena bicara nama baik kan melekat pada seseorang ya. Dan ini berimplikasi banyak hal, berdampak banyak hal Mbak Okta. Bahwa ketika mungkin dia ingin mencari nafkah gitu ya, ingin mengajukan diri untuk melamar satu pekerjaan dengan adanya satu catatan yang nokta hitam dalam konteks catatan kehidupannya di kepolisian, SKCK-nya nggak bisa diperoleh karena dia pernah menjadi terpidana. Nah, ini jadi persoalan bagi si pribadi tadi. Belum lagi ada stigma negatif ya dari lingkungan sekitar bahwa dia adalah pelaku pembunuhan dan lain sebagainya. Dan waktu dia menjalani proses hukuman itu kan kalau nggak salah dia masih dianggap sebagai anak di bawah umur ya. Ini berarti tekanan psikologis kan luar biasa. Tapi di sisi yang lain juga kalau kita mau fair, ini belum menyatakan siapapun yang benar ya. Ini masih dalam proses menuju ke sana. Maka yang akan kita lihat adalah yang akan diuji ini bukti-bukti yang tadi bisa dalam tanda petik bunyi nggak di pengadilan. Jangan sampai bukti-bukti tadi itu ternyata cuma narasi saja, sebatas narasi yang bagus, tapi ketika disampaikan di pengadilan berbeda. Nah, ini yang menurut saya jadi fokus perhatian kita agar ada pembenahan sistem peradilan pidana kita juga. Jangan sampai ada kesan menyudutkan misalnya salah satu institusi, katakanlah A atau B atau C yang salah. Tapi kalau kita melihat kasus ini secara utuh, ini kan sudah diuji berkali-kali kan, sampai pada tingkat kasasi. Dan sepertinya antar putusan di pengadilan tingkat pertama sampai yang di akhir sebelum PK ini kan sama. Nah, ini apa yang salah sebenarnya dalam konteks ini? Maka itu yang perlu menurut saya jadi pembelajaran agar tidak terulang ada Saka Tatal yang lain dalam proses ini gitu. Oke. Ada permintaan untuk dibersihkan nama baiknya, kemudian juga menjalani hukuman sekian tahun yang juga tadi Pak Heri sempat bilang bahkan mungkin saja bisa muncul stigma dari masyarakat begitu terhadap Saka Tatal.
Kalau misalnya nanti kita berandai-andai PK ini akhirnya diterima begitu oleh majelis hakim di MA, apa sebetulnya yang bisa jadi ganti rugi begitu terhadap Saka Tatal atas apa yang ia alami selama ini? Ya, tentu kita menunggu hasil putusan PK-nya terlebih dahulu ya. Kalau memang ternyata putusan PK gayung bersambut dengan harapan dan ikhtiarnya dari Saka Tatal dan kuasa hukum, maka sangat mungkin ada another part lagi nih. Ada chapter yang berikutnya lagi akan dilakukan, yaitu mungkin akan mengajukan gugatan secara keperdataan ya. Ada ganti kerugian imaterial dan material yang nanti nilainya akan ditentukan oleh yang bersangkutan ya dengan tim kuasa hukum. Kalau di luar negeri memang hal-hal semacam ini akan dikalkulasi secara detail ya, sehingga ada pemulihan hak bukan hanya nama baik, tapi hak ekonomi kan ada melekat di sana. Tadi yang saya katakan ketika dia sulit untuk memperoleh pekerjaan, apalagi kalau stigma negatif tuh bahkan tidak bisa dihargai dengan uang sekalipun menurut saya. Angka 5 miliar menurut kita mungkin besar gitu ya. Tapi ketika ada orang yang dihadapkan pada kasus ini, mungkin 5 miliar pun kecil baginya. Dia lebih memilih pemulihan nama baiknya dia tadi berproses. Jadi ini adalah pilihan-pilihan hukum, opsi-opsi yang bisa dilakukan ketika nanti putusan MK ini akan, putusan dari PK, peninjauan kembali ini kemudian akan dikeluarkan gitu ya. Dari Saka Tatal bisa ada efek domino ke terdakwa yang lain nggak Pak? Nah, efek domino ini mungkin ini bukan istilah hukum ya. Kalau efek domino kita main domino nanti dikenai hukum malah kan. Karena kalau dari Saka Tatal kan setelah dari Peggy gitu. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau saya melihatnya begini, namanya upaya, keinginan atau mengkaitkan ya boleh-boleh saja. Tapi apakah bisa berdampak langsung, walaupun ini mungkin pandangan sederhananya, karena ada melekat pasal 55 di sana. KUHP berkaitan dengan penyertaan, dalleming, yang dimana ada satu tindak pidana pelakunya lebih dari satu orang. Tapi yang perlu kita ingat, kasus ini kan sudah mulai kompleks ya, sehingga menggugat tadi yang kita di prolog awal, apakah ini pembunuhan atau kecelakaan biasa, sehingga menjadi harus dilihat kembali nih, apakah antara terpidana yang akan mengajukan itu ada kaitannya langsung dengan Saka Tatal atau tidak. Kalau ternyata memang nanti bisa dibuktikan bahwa ini adalah kecelakaan biasa, mungkin saja bisa berkaitan. Tapi kalau ini ternyata tetap pembunuhan, maka kan mungkin untuk Saka Tatal berbeda, untuk yang lain bisa berbeda. Logika hukum saya di situ yang saya pakai. Tapi kalau ini bisa dibuktikan adalah kecelakaan biasa, maka peluang untuk berdampak pada terpidana yang lain besar. Karena secara otomatis kan berarti tidak ada tindak pidananya. Kalau tidak ada tindak pidana, siapa yang harus bertanggung jawab? Karena tindak pidananya sendiri nggak ada. Nah, berarti kan ini harus diluruskan dari awal. Jadi memang hukum tuh nggak bisa membacanya sepenggal-sepenggal ya. Bahkan kekhilafan luar biasa dalam kasus ini bisa muncul ketika versi masing-masing kebenarannya itu ada dan tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menyangkal itu semua. Kalau seandainya kita berandai-andai ada CCTV kemarin, ya kan, bahkan ada CCTV pun kadang putusannya bisa berbeda. Di kasus yang lagi marak lagi tuh, Ronald Tanur kan juga ada CCTV-nya. Tapi apakah kemudian dipertimbangkan atau tidak dan bagaimana membuktikannya, mendapatkannya kan disoal lagi. Jadi begitu kompleksnya bagaimana membuka kotak Pandora atau membedah kasus pidana itu yang kadang membuat kita itu harus membacanya secara komprehensif, secara lengkap. Nggak bisa dipenggal-penggal dia begitu. Itu artinya kalau kita tarik garisnya bisa jadi ini yang akan dijelaskan soal prosedurnya Pak ya oleh Pak Susno Duaji misalnya atau Pak Groseno soal bagaimana proses penyidikan dari para penyidik ini. Ya karena jelas beliau pasti bukan didaulat sebagai saksi. Karena saksi dalam ketentuan KUHP adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan pidana. Nah kalau dalam konteks ini kita sepakati sepertinya akan bicara tentang pendekatan keahlian beliau, pengalaman beliau lah selama ini. Karena kalau bicara ahli itu kan nggak mesti harus sertifikatnya ada terkait dengan apa yang akan disampaikan. Ini kadang di pengadilan juga masih banyak yang harus diluruskan nih. Kadang ada orang diminta ahli harus dimintain sertifikat macam-macam. Padahal kalau dia memang punya pengalaman dan diakui, ada pengakuan terhadap dirinya bahwa dia memang punya kepakaran itu nggak diperlukan sertifikat tadi.
ini juga harus diluruskan ya dalam praktik peradilan. Kadang saya temukan, kadang kita jadi bingung gitu untuk menjelaskannya. Ini berarti belum betul-betul memahami konteks ahli itu sendiri begitu. Ya, baik Pak Heri, nanti kami lanjutkan kembali usai jeda Pak. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.